Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sindi Pradana dari Prodi Teknik Elektro. Saya mau menjelaskan tentang motor brus penguatan kompon. Prinsip kerja motor DC sangat sederhana bagi kita. Dapat membawa keterangan mengantar arus dapat dalam keadaan mengalami gaya tertentu dari arah yang tertentu konsekuensi. Mengalami gaya tertentu ke arah tertentu konsekuensi dasar motor DC berisi armatur membawa arus yang terhubung ke suplai dan melalui segmen komutator dan sikat angker ditempatkan antara kutub utara dan selatan, permanen atau elektromagnetik dalam model besar. Satu putaran konduktor ditempatkan di antara dua kutub yang berlawanan. Jika mulai mensuplai DC melalui sistem komutator, arus akan dimulai mengalir seperti yang kita lihat. Terminal positifnya terhubung baterai, terhubung kiri konduktor belokan, dan terminal negatif terhubung ke kanan komutator belokan seperti yang kita lihat dalam mode kutub utara magnet. Ditempatkan di dekat sisi kiri dan kutub selatan ditempatkan di dekat kanan sisi belokan. Arus dan sisi kiri mengalir ke dalam dan arus dari sisi kanan mengalir keluar, seperti yang kita konduktor di bawah nggak searus dan mereka ditempatkan di medan magnetik. Keduanya mengalami gaya mekanik yang bekerja pada mereka. Arah gaya yang mekanik dapat dengan mudah ditentukan dengan menerapkan aturan tangan kiri Flemen untuk melakukan ini, seperti merentangkan ibu jari telunjuk dan jari kedua sehingga semua berada di 90 derajat. Dengan itu, jika jari telunjuk adalah garis panjang arah medan magnetik dari kutub utara ke kutub selatan dan kedua jari adalah garis panjang arus dan komutator sisi kiri, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik sama jika jari telunjuk adalah garis panjang arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan dan jari kedua adalah garis panjang arus dan komutator sisi kanan, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik karena ini di atas dan gaya ke bawah. Pada belokan satu tersi dihasilkan ketika belokan berputar searah jarum jam seperti yang ditunjukkan. Setelah putaran belokan tiba posisi vertikal terhadap medan magnet. Pada posisi ini tidak ada arus dalam konduktor karena konduktor belok dan sikat beristirahat di antara dua mutator yang tenang. Maka tidak ada gaya yang bekerja pada konduktor karena momen inersia belokan terus berputar dan datang horizontal.
Lagi posisi konduktor telah diubah di sini untuk berarti konduktor yang sebelumnya di posisi kiri menjadi posisi kanan, dan untuk sebelumnya di posisi kanan menjadi posisi kiri. Pada posisi itu kita dapat menentukan gaya mekanik dengan menerapkan aturan tangan kiri Flemin atau lakukan itu. Untuk melakukan ini, regangkan ibu jari kiri dan jari kedua Anda sehingga semua berada pada 90 derajat satu sama lain, sehingga jika jari telunjuk adalah garis yang searah dengan medan magnet, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan. Jari kedua sejajar dengan arah arus di konduktor sisi kiri, kemudian ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik ini ke atas di sini. Jadi jika jari telunjuk adalah garis yang searah dengan medan magnet, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari kedua tersebut jajar arus pada penghantar sebelah kanan, kemudian menunjukkan arah gaya magnetik ini jelas ke arah bawah. Di sini lakukan gaya ke dalam dan ke atas, belokan cenderung berputar searah jarum jam. Dari penjelasan kita tersebut, kami dapat simpulkan bahwa konduktor manapun yang mendeteksi kutub selatan mengalami gaya mekanik ke atas, dan di dekat kutub utara mekanis ke bawah, dan melakukan ini terus menerus, memaksa putaran mekanis berputar genap jika baterai tidak terhubung, terutama motor DC berputar memiliki prinsip yang sama seperti mode dasar, bukan putaran tunggal dan motor DC. Kami memiliki putaran gulungan pada komponen putaran antara alih kedua. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar pemahaman motor DC kompon. Motor kompon DC merupakan gabungan motor seri dan shunт pada motor kompon gulungan medan gulungan shunт dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan A atau gulungan jangkar, sehingga motor kompon memiliki torque pernyataan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi presentasi penggabungan, yakni presentasi gulungan medan yang dihubungkan secara seri, makin tinggi pula torque penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor ini. Dalam industri, motor ini digunakan untuk pekerjaan pada apa saja yang membutuhkan torsi besar dan kecepatan konten. Klarifikasi motor DC kompon. Di sini ada dua, kompon panjang dan kompon pendek. Motor panjang adalah motor seri diberi penguat shunт tambahan. Motor pendek, motor shunт diberikan tambahan penguatan seri.